Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat ya? Masih pagi. Baik, mari kita mulai berdoa untuk mengawali pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari diberi Allah kelancaran, kemudahan dalam memahami pelajaran. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan dengan bernyanyi lagu himne madrasah. Dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia ya Allah. Oke anak-anak, sekarang ibu mau absen dulu ya. Apa ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Tidak ada ya? Berarti semuanya masuk ya? Ya. Alhamdulillah semua. Untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya, ibu mau ajak sampean semua untuk memusatkan konsentrasi terlebih dahulu. Siap dimulai? Tepuk sate. Siap. Berarti sampean semua sudah semangat, sudah konsentrasi, dan kita mulai pembelajarannya. Tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, ibu mau bertanya dulu, apa ada yang masih ingat materi pembelajaran kita, materi kita minggu yang lalu anak-anak? Masih ingat? Masih. Apa itu? Contoh alakul karimah Nabi Musa alaihi salam. Sedikit bertanya tentang materi minggu kemarin. Apakah kalian masih ingat doa yang dibaca oleh Nabi Musa ketika beliau tidak sengaja membunuh Atun? Bisa menjawab? Siapa? Silakan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, ibu mau menyampaikan apa tujuan dari pelajaran ini. Bisa dilihat ke depan, dari tujuan pembelajaran materi ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Peserta didik mampu mengidentifikasi contoh akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalam. Peserta didik mampu menyimpulkan hikmah dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan kesimpulan sifat-sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Setelah kita mengetahui tujuannya, selanjutnya ibu mau menyampaikan apa yang kita lakukan nanti. Yang pertama, nanti ibu akan menampilkan video sekaligus PowerPoint yang akan sampean amati menjadi 2 kelompok. Selanjutnya kalian mendiskusikan bersama. Ya, setelah diskusi bersama kalian akan maju ke depan untuk mempresentasikan. Kita lanjut ke materi kita hari ini yaitu meneladani sifat-sifat Nabi Musa alaihi salam. Namun sebelum itu Bu Nia mau memberikan pretest pada kalian semua. Apakah kalian itu percaya jika saat ini ada manusia yang mengatakan bahwa saya itu telah mengalami keadaan kejadian yang seperti dialami oleh Nabi Musa di zaman dahulu? Tidak. Dari pretest tadi kalian bisa mengetahui lebih banyak lagi ya tentang keteladanan sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu sekarang ibu mau menampilkan video tentang
keteladanan sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Silakan dicermati dan diamati. Aku hanya mengajarmu untuk beriman kepada Tuhan Allah. Taat kepada Allah di hadapan Fir'aun dan para penasehat. Biar nanti pemimpin membahas lainnya. Nah, sekarang kita lanjut dengan PowerPoint ya. Jadi meneladani sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Apa saja sifat-sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam itu? Yang pertama, pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Jadi Nabi Musa ini berani, meskipun beliau itu tahu Nabi Musa Raja Fir'aun itu merasa dirinya sebagai Tuhan, tapi beliau tidak takut. Beliau tidak takut, tetap mengajak Raja Fir'aun diajak untuk menyembah kepada siapa? Allah. Tetap. Sifat yang kedua, taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Nabi Musa termasuk ahli ibadah. Nabi Musa memberi contoh bahwa yang perlu disembah dan dimintai pertolongan hanya Allah semata, bukan makhluk yang mati, bukan hewan, bukan pohon, bukan apapun, tapi siapa anak-anak? Allah. Sifat yang ketiga, ketekunan dalam belajar. Ini ada sebuah kisah ya, ketekunan dalam belajar, yaitu ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk menuntut ilmu kepada siapa? Orang yang mempunyai ilmu laduni. Siapa anak-anak? Nabi Khidir. Nabi Khidir itu nabi yang mempunyai ilmu laduni. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk menuntut ilmu ke tempat yang sangat jauh dan dituntut untuk sabar dan tekun dalam belajar. Kan beberapa kejadian Nabi Musa tetap bersabar. Ada apa ini kok? Tiba-tiba Nabi Khidir membunuh seorang anak. Tiba-tiba Nabi Khidir melobangi apa? Perahu, sebuah kapal atau perahu. Tiba-tiba Nabi Khidir membangun sebuah bangunan. Dari sinilah menunjukkan ketekunan Nabi Musa dalam belajar kepada Nabi Khidir. Selanjutnya yang keempat, yaitu sikap suka membela yang lemah. Nabi Musa membela rakyat jelata dari Bani Israel yang lemah, yang tengah bertengkar dengan orang Kipti. Jadi terjadi suatu pertengkaran antara orang Kipti dengan orang Mesir. Pada waktu pertengkaran tersebut, Nabi Musa membela orang yang lemah tadi agar tidak sampai tersakiti, terzalimi. Sifat yang terakhir yaitu sabar dalam berdakwah, dalam menyampaikan ilmu. Nabi Musa mengajak apa saja yang diajarkan, yang dakwah apa yang disampaikan Nabi Musa kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu sebaiknya para penguasa agar bertindak lurus, tidak menganiaya pada bawahannya. Para politisi agar menjadi baik. Yang ketiga, orang kaya agar menjadi pemilik harta yang baik. Artinya kalau ada orang yang membutuhkan, orang kaya ini bisa membantu pada orang yang lebih lemah. Demikian tadi keteladanan sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Siapa itu Nabi Khidir? Nabi Khidir, siapa anak-anak Nabi Khidir? Ada yang tahu? Nabi Khidir itu siapa? Nabi Khidir itu adalah gurunya Nabi Musa. Gurunya Nabi Musa yang mempunyai ilmu laduni. Selanjutnya ibu mau membagi kalian menjadi 2 kelompok. Silakan dibagi menjadi 2 kelompok. Langsung. Kalau sudah terbagi menjadi 2 kelompok dengan kelompok yang serata, langsung membuat berbentuk kelompok ya. Sekarang dikasih Bu, kalian identifikasi permasalahan yang ada di situ, kalian padukan dengan video yang kalian amati tadi ya.
Silakan didiskusikan ya. Anak-anak sudah selesai diskusinya? Sudah. Kalau sudah selesai, Ibu mau mempersilakan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Siapa kelompok 1? Silakan, nggak usah maju ke depan, di situ saja ya, nggak apa-apa. Berdiri, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya tadi. Bahwasanya dari akhlakul karimah Nabi Musa kita dapat memecahkan masalah berupa ketika saya dituntut untuk dapat membaca Al-Quran, akan tapi saya belum bisa. Maka yang saya lakukan adalah terus berusaha belajar sampai saya sebagaimana sifat ketekunan Nabi Musa dalam belajar dan menuntut ilmu. Sekian dari kelompok kami. Salam. Selain hasil diskusi sampean yang pertama, diskusi pertama dan kedua, nilainya semua lebih mengacu ke benar. Tepuk tangan untuk hasil diskusi kalian. Semua jawabannya mengarah ke benar semuanya. Tapi anak-anak, kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari itu apa? Apa yang bisa kita ambil dari keteladanan sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam? Yaitu kaitan materi dengan kehidupan nyata pada saat ini, agar kita sebagai generasi milenial sudah sepatutnya kita mencontoh sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam agar iman kita tidak. Jadi untuk memperkuat iman kita lebih kuat lagi kepada Allah. Menyimpulkan materi kita ya. Kira-kira apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita bahas? Ya, silakan. Di antara keteladanan sifat-sifat Nabi Musa adalah 1. Menaati dalam menyampaikan kebenaran, 2. Taat kepada Allah, 3. Ketekunan dalam belajar, 4. Sikap suka membela yang lemah, 5. Sabar dalam berdakwah. Ya, terima kasih. Gimana, sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham semuanya, sekarang Ibu mau memberikan post test, yaitu evaluasi tes akhir. Silakan dikerjakan. Saya bagi satu-satu, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Bagaimana anak, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ya hasil post testnya. Hasil Kalau sudah selesai semuanya, sekarang Ibu mau pengen tahu bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran ini tadi. Di sini ada emoji ya, ada senang, ada bingung, ada sedih. Silakan dikasih tanda, nanti diangkat semuanya ya. Kasihkan ke belakang. Bagaimana anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Bagaimana? Senang ya? Ya. Kegiatan selanjutnya yaitu Ibu mau memberikan tugas. Silakan dikerjakan halaman 50, sampai kerjakan 1 sampai soal 1 sampai 30. Besok dikumpulkan minggu depan pada pertemuan yang akan datang. Sudah paham? Sudah tahu ya? Dikasih tanda, jangan lupa dikasih tanda. Dikasih tanda biar besok tidak lupa ketika mengerjakan. Dikumpulkan waktunya lagi. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan mulai dari awal sampai akhir bermanfaat, barokah. Amin amin ya robbal alamin. Tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa belajar dan berdoa. Ibu akhiri, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.
Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.